Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhi wa ukhti, bagaimana kabarnya malam hari ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ukhti Jumi'ah, Ukhti Iza yang menjawab. Dahamdan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah. Masih Di kedai? masih di kedai Ustaz. Ya maklum ya, kadang-kadang suara campur-campur. Siap lah. Tidak masalah, Ya. aman. Insya Allah belajar tidak terbatas tempat dan waktu. Baik. Ya, Ustaz. Ya. Ada Robi, sehat? Ada Robi sehat? Kaifa haluk? Oh, lagi. Pak Kusriyadi sehat? Sehat, Pak? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Cuma ini Ustaz, yang PR-nya sudah dikerjakan cuma belum dikirim Ustaz. Enggak apa-apa, Pak. Belum disaran Ustaz. Iya. Siap, Pak. Nanti dikirim aja di grup, Pak. Insya Allah. Iya Ustaz. Barakallah fiik, Pak. Ya Ustaz. Mak enggak? Gimana kabarnya, Mak enggak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sedang ngumpul keluarga, enggak? Iya Ustaz. Apa wirid sekarang? Iya wirid rumah Teta. Hari Jumat sekarang ya? Tapi apa meninggalnya Cik mah. Oh iya. Iya Mangga. Kami ikut hadir dari jauh aja Mangga, insyaallah doa aja ikut. Iya. Ayo enggak mandang aja ada apa kok buka suara kok ribut ya. Jadi Mangga. Siap Mangga. Iya. Ya. Ustaz. Baik. Ayo Mangga. Baik, Bapak Ibu, akhi wa akhwati fillah. Langsung saja kita mulai. Sepertinya malam hari ini mungkin agak banyak yang berhalangan hadir. Bisa jadi dikarenakan juga besok karena tanggal merah ya. Kemungkinan ada yang mungkin sedang dalam perjalanan, dalam kegiatan, atau bisa jadi menikmati liburan untuk besok. Jadi bagi yang hadir, kita doakan semoga kita bisa selalu istiqomah. Bagi yang tidak pun, semoga bisa nanti mengikuti melalui rekaman-rekaman yang telah kita sediakan. Dan insya Allah dalam waktu dekat, kalau tidak malam ini atau besok pagi, pertemuan Nahwu hari Rabu kemarin kita upload insya Allah. Kita share. Dan mohon dimaklumi Bapak Ibu, akhi wa ukhti, untuk saat ini memang untuk mengupload video itu kami butuh waktu karena beberapa hari ini kegiatan cukup padat karena ada beberapa persiapan yang sedang dipersiapkan di sekolah, terlebih ini di akhir tahun pelajaran. Jadi Bapak Ibu, akhi wa ukhti, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam
keadaan ya urusannya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dilapangkan rezekinya serta dikuatkan dalam ketaatan istiqomah di dalam kegiatan kita ini sampai akhirnya kita bisa sedikit demi sedikit memahami Al-Quranul Karim dan kita juga bisa membaca kitabnya para ulama nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin pembelajaran kita di hari Jumat yang lalu kita sudah membahas yang namanya domir. Domir terbagi dua, ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Domir munfasil pun ada juga dua, satu domir rofa yaitu huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yang harus kita hafalkan dan kita pahami, dan juga domir nasab. Nah, ini yang munfasilnya tidak bersambungnya tapi dalam keadaan nasab ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahu, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Dihafalkan juga dan dipahami artinya. Adapun tentang rofa dan nasab itu akan kita bahas secara terperincinya nanti di pelajaran Nahwu. Insya Allah di hari Senin besok kita sudah masuk ke dalam i'rab. Nah, berarti membahas rofa dan membahas nasab itu. Sedangkan secara garis besarnya rofa ini dia nanti di posisi subjek, nasab ini dia di posisi objek dan yang lainnya. Begitu juga dengan domir muttasil juga terbagi dua. Muttasil bil isim bersambung dengan isim. Domir muttasil itu ya domir yang bersambung dengan isim. Yang kedua bersambung dengan huruf. Yang bersambung dengan isim ya dia mirip dengan domir munfasil tadi, tinggal menghilangkan ianya. Nah, tapi perhatikan di bagian mutakallimnya. Ada baiti, ya, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna dan seterusnya. Begitu juga bil harf, min, minhu, minhuma. Ini kalau memakai min, bisa juga memakai lam. Nah, kalau memakai lam, lahu, lahuma, lahum. Kalau memakai ila, ilahu, ilahuma, ilahum. Ilaha, ilahuma, ilahin, ilahunna. Kalau memakai fi, fihi, fihima, fihim. Di fi baru dia agak bertukar dari hu ke menjadi hi. Dari huma menjadi hima. Dari hum menjadi him. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan juga ada tugas yang sudah kita tasrifkan secara apa namanya? Secara lisan juga sudah bergantian, dan ada maupun bentuk tulisan kami minta kemarin di yang mutasil bil isimnya satu dan bil harfnya satu. Tolong diingatkan Bapak Ibu, akhi wa ukhti, kemarin yang kita minta mutasil bil isimnya yang ditulis yang mana? Kami minta hanya satu-satu saja. Saubuhu ya. Bil isim, Pak. Atau daftaruhu. Saubuhu sama alaihi Ustaz. Saubuhu sama alaihi ya Pak ya. Nanti tolong saja dikirim. Sudah ada yang mengirim kalau kami lihat, tidak salah dari di awal dulu ada yang sudah mengirimkan. Jadi bagi yang belum nanti dikirim, kita koreksi bagian penulisannya. Kalau pengucapannya semua kita sudah mengucapkan kemarin, tapi terkadang kan di tahap awal nih yang kita ucapkan terkadang masih bingung kita dalam menuliskannya. Jadi untuk itu kita latih perlahan. Jadi Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, sekarang kita membahas tentang fi'il. Nah, sudah masuk kita ke al-fi'lu. Al-fi'lu terbagi dua. Ini fi'ilnya dari sisi jumlah huruf di fi'il madinya, di sigot fi'il madinya.
Ini seperti kataba, fataha, zahaba namanya fi'il madi. Dahraja, zalzala, wasa itu namanya fi'il madi. Jadi fi'il ini banyak bagian-bagiannya. Kalau ditinjau dari segi waktunya ada beberapa pembagiannya. Kalau dari segi butuh objek dan tidak butuh objeknya ada pula pembagian fi'ilnya. Kalau sekarang dari sisi jumlah huruf yang menyusun fi'il itu sendiri. Jadi fi'il ini Bapak Ibu akhi wa ukhti, nanti itu yang akan ditasrif yang banyak tasrifnya. Dari kataba itu kataba, yaktubu, kitaban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, sampai seterusnya. Itu namanya tasrif yang sudah kita singgung di awal pembahasan sorof ini. Nah, nanti kita akan masuk ke situ karena memang inti dari sorof ini adalah di tasrif. Hafal kita tasrif, insya Allah paham kita sorof. Begitu juga dengan nahu. Paham kita dengan i'rab, paham kita dengan sorof. Cuman untuk sampai kepada inti itu perlu kita memahami penguraian-penguraian yang ada, dan ini adalah penguraian-penguraiannya biar kita paham. Kalau seandainya langsung diberikan tasrif, ini hafalkan, ini tidak paham juga akan susah kita untuk menerapkannya, mengaplikasikannya walaupun hafal. Jadi saat ini kita memahami dulu Bapak Ibu, akhi wa ukhti, bahwasanya ditinjau dari jumlah huruf yang mengaturnya, fi'il itu terbagi dua. Yang pertama namanya sulasi, yang kedua rubai. Jadi sulasi ini ya dari kata salasah, rubai dari kata arba'ah. Berarti sulasi ini 3, rubai 4. Maksudnya apa? Sulasi itu adalah yang fi'il madinya disusun dari 3 huruf. Yang rubai disusun dari 4 huruf. Nah, ini seperti kataba. Kan terlihat Bapak Ibu. Fataha, dhahaba. Nah, kita sudah melihatnya. Kita sudah menyaksikannya. Bahwasanya apa Bapak Ibu? Taib. Afan, agak kami cari HP. Taib, kataba itu terbagi, itu tersusun atas 3 huruf. Kaf, ta, ba. Fataha begitu juga. Ayat rubai, dahroja tersusun dari 4 huruf. Nah, insya Allah itu mudah dipahami Bapak Ibu. Mudah dipahami. Adapun sekarang kita menyusun dulu. Kita apa namanya? Mengartikan mufradatnya. Kita artikan mufradatnya satu persatu untuk menambah mufradat kita. Tapi betul-betul diingat. Kalau kataba kita sudah tahu. Kataba apa artinya rasanya Pak Kusriyadi? Kataba buku, Ustaz. Buku, Pak. Iya, Ustaz. Buku, Kitab. kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Kalau buku itu kitab, Pak. Ada yang bisa Buku tulis, Ustaz. Menulis, Ustaz. Oh iya, Menulis, Pak. Ya, menulis, Ustaz. menulis. Tapi karena dia fi'il madi ini Gitu. artinya adalah kata kerja yang telah lampau. Jadi artinya telah menulis. Telah menulis. Nah, itu sudah kita ketahui. Jadi kami tidak membuat lagi artinya Bapak Ibu. Jadi artinya telah menulis. Sedangkan fataha
fataha, telah apa kira-kira Membuka. Ibu? Ada yang bisa? Ya Pak. Membuka. Telah membuka. Al-Fatihah dari kata fataha juga. Surat pembukaan Al-Fatihah. Membuka. Telah membuka. Zahaba, ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Telah pergi, Ustaz. Telah pergi. Ini sudah keluar sebelumnya, Pak? Belum, Ustaz. Oh, belum. Belum. Pak. Telah pergi. Telah pergi. Ini artinya mufrad ini. Kataba telah menulis, fataha telah membuka, zahaba telah pergi. Dan ini semua tergabung kepada fi'il sulasi. Al-fi'lus sulasi gitu, Pak. Al-fi'lus sulasi. Sedangkan yang rubai ada kata dahroja. Ada yang tahu arti dahroja? Ini kan 4 huruf nih. 1 huruf, 2, 3, 4. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Dari kharaja enggak, Ustaz? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kan ya, Ustaz? Bukan, Pak. Ini, Pak, kalau 4 ini dia asalnya bukan dari sulasi. Dia Sulasi. berdiri sendiri. Kalau khoroja itu dia dari sulasi. Dia sulasi. Jadi yang rubah ini dia tidak asalnya bukan dari sulasi. Dia asal aslinya gitu, Pak. Ini aslinya. Iya. Kalau yang ini ada juga ini aslinya yang 3 huruf. Ini 4 huruf aslinya. Dan dia bukan pecahan dari yang 3 huruf gitu, Pak. Iya. Itu yang dinamakan rubai itu. Walaupun nanti sulasi ini ada penambahannya mazid namanya. Mazid 1 huruf itu dia jumlahnya akan 4 huruf. Tetapi polanya berbeda dengan rubai. Walaupun jumlahnya mungkin sama, polanya berbeda dengan rubai. Bagaimana kita cara membedakannya? Tentu dipahami dan dihafal. Ada cara lain. Bapak Ibu. Jadi dahroja ini telah menggulung artinya. Telah menggulung. Oke. Telah menggulung, zalzala, telah mengguncang. Telah menggoncangkan. Itu kan surat apa namanya? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu diguncangkan, telah mengguncang. Kata itu juga lah gempa tuh Bapak Ibu. Zilzal. Gempa. Waswasa telah membisikkan. Tapi waswasa ini maksudnya membisikkan apa? Membisikkan pikiran-pikiran yang jahat. Yang ada di surat An-Nas. Waswasa fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kata waswasa. Waswasa yuwaswisu. Yuwaswisu. Dan sedangkan yang dipakai di An-Nas ini bentuk mudhari'nya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang telah membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Siapa itu? Setan-setan itu. Bisikan apa? Pikiran-pikiran yang jahat. Jadi telah membisikkan saja kita artikan. Tapi maksudnya adalah yang pikiran-pikiran yang jahat. Membisikkan. Langsung ditulis mufradatnya ya Bapak Ibu. Kalau bisa dibuat semacam kayak seperti kamus kecil, ditulis. Tapi kalau tidak, cukup juga ditulis di kitabnya, insya Allah itu juga cukup. Oke. Ini mufradatnya. Bertambah mufradat kita 5. Di awal nih, malam nih bertambah 5. Fataha, zahaba, dahroja, zalzala, waswasa. Itu mufradatnya.
Nah, sedangkan sulasi ini dari kata salasa, rubai dari kata arba'ah, dari 4, 3 ada 4. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini paham maksudnya? Kalau paham kita lanjutkan. Kalau ada masih yang diragukan langsung ditanyakan Bapak Ibu, akhi waktu. Karena tidak ada, berarti sudah paham. Kita lanjutkan. Tadi fi'il terbagi dua. Dari segi jumlah huruf yang menyusun fi'il itu. Terbagi dua. Dan terbagi dua sulasi dan rubai. Begitu juga sulasi dan rubai itu sendiri, dia terbagi lagi. Sulasi terbagi dua. Nah, ini terbagi dua, Bapak Ibu. Sulasi terbagi dua. Terbagi dua. Mujarrad satu, mazidun fih satu. Rubai begitu juga, terbagi dua juga. Insya Allah mudah mengingatnya. Mujarrad satu, mazidun fih satu. Mujarrad itu apa artinya? Artinya itu asli. Istilahnya memang huruf-huruf aslinya, asalnya. Mujarrad. Sedangkan mazidun fih, mazid itu tambahan. Fihi, tambahan di padanya. Ada tambahan padanya, pada fi'il itu sendiri. Mujarrad aslinya segitu, sedangkan mazidun fihi itu ada tambahan. Ada tambahan-tambahannya. Tambahan ini Bapak Ibu, di awal ini kita jelaskan juga, ada tambahan itu dengan satu huruf, ada tambahan dengan dua huruf, ada tambahan dengan tiga huruf. Tambah satu huruf, tambah dua huruf, tambah tiga huruf. Ini begitu juga, ada tambah satu huruf, tambah dua huruf, tambah tiga huruf di rubainya. Nah, itu nanti akan dibahas. Nah, sedangkan ini yang menjadi contoh adalah, nih contohnya, mujarrad, ini kharaja, qata'a, ghafara. Kharaja telah keluar, telah keluar. Kalau fi'il madhi diartikan telah. Kharaja artinya keluar. Qata'a memotong. Mohon untuk di-mute-kan dulu Ustazah Yoshi. Mohon mute-kan, dibisukan dulu apa ya? Oke, memotong. Ghafaro mengampuni. Ghafaro mengampuni. Ini mufradatnya. Kita artikan dulu mufradatnya Bapak Ibu. Nanti dijelaskan kaidahnya. Mujarrad itu asli. Hurufnya asli semua itu maksudnya. Hurufnya asli semua. Hurufnya asli semua. Maksud aslinya itu hurufnya huruf asal. Tak ada tambahan gitu. Tak ada tambahan. Huruf asalnya. Mazidun tambahan. Mazid tambahan. Fihi padanya. Fihi tidak kita artikan karena sudah maklum, sudah paham kita apa artinya. Tambahan. Akhroja. Akhroja artinya mengeluarkan. Akhroja mengeluarkan. Mengeluarkan. Inqata'a. Inqata'a itu terpotong. Terpotong atau bisa terputus. Ini qata'a ini memotong atau bisa memutus. Nah, ini kita buat aja terpotong. Kapan terputusnya tuh? Seperti hadis Nabi,
Idza matal insan in qata'a amaluh. Jika telah meninggal seorang manusia, maka amal-amalnya terputus. Nah, itu maksudnya kalau di situ. Nah, kalau di sini kita artikan terpotong. Terpotong atau terputus. Qata'a itu. Kan memotong, kalau terpotong kan udah pasti terputus. Terpotong. Istaghfara yastaghfiru. Nah, di sini istighfar itu. Meminta ampun. Meminta nah, ini hamba nih. Istighfaro ini hamba. Ghafaro itu khalik Allah. Meminta ampun. Nah, istighfaro itu kita. Meminta ampun kepada Allah. Ghafaro itu Allah yang mengampuni kita. Oke, itu mufradatnya. Oke, harap langsung dicatat Bapak Ibu. Langsung disebutkan saja, tidak perlu di-mute, tidak perlu on mic, tapi langsung saja praktekkan, sebutkan dengan lisan kita. Mujarrad, mazidun fi, kharaja, keluar, qata'a, pahami memotong, ghafaro, pahami mengampuni, akhraja, pahami mengeluarkan, in qata'a, pahami terpotong, istaghfaro, meminta ampun, pahami itu. Langsung disebutkan lisan kita Bapak Ibu. Untuk apa? Nah, jangan malu, istilahnya jangan malu mengucapkannya. Untuk kita melatih lisan kita, untuk membiasakan membaca Arab. Jangan disepelekan, afwan Bapak Ibu, akhir-akhir, hal yang kecil seperti ini jangan kita sepelekan. Kadang dengan hal yang kecil seperti ini, walaupun satu kata, kita sering-sering, itulah yang akan membuat lisan kita lancar dalam membaca Arab nantinya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita fokus di sulasi dulu. Kita fokus di fiil sulasi. Di situ, pertama mujarrad. Aslinya. Kharaja, 3 huruf. Qata'a, 3 huruf. Ghafaro, 3 huruf. Jadi yang 3 hurufnya, yang memang jumlahnya 3 huruf, itu namanya mujarrad. Jadi, al-fi'lu sulasi al-mujarrad. Al-fi'lu sulasi al-mujarrad. Fi'il yang sulasi, mujarrad, fi'il sulasi mujarrad. Itu istilahnya. Kalau memahaminya, fi'il yang 3 huruf dan asli 3 hurufnya. Belum ada tambahan yang lainnya. Bisa kita hitung kharaja, qata'a, ghafaru. Sedangkan mazidun fi ada tambahan. Dan yang penting kita ketahui, ada tambahan 1 huruf, pasti maknanya berubah. Jika bertambah hurufnya, pasti maknanya otomatis berubah. Itu yang penting untuk diingat di awal. Maaf Ustadz, Ya Pak? kalau ini di nawunya itu isim mufrad ya Ustadz ya, kharaja qata'a itu Ustadz. Oh bukan Pak. Ini fiil Pak, Bukan ya? bukan Enggak, isim. masa kalau di nawu kemarin kita belajar isim itu Ustadz. Iya, kalau Kan sekarang ada fiil yang Pak. Iya Pak. Bedakan Pak, fiil sama isim itu berbeda Pak. iya Ustadz. Ya. Ini kan fiil. Dan tanda isim itu dia ada tanwin. Kalau ini kan ini fiil semua Pak. Kharaja itu fiil semua, kata kerja semua. Bukan isim. Iya Jadi Ustadz. kharaja Afwan itu Ustadz. Pak. Pak. Bagus Pak pertanyaannya, biar tidak ragu. Jadi yang penting kita pahami adalah ini pembahasannya fiil. Jadi apakah fiil sulasi itu sama dengan isim mufrad?
jelas berbeda, Pak. Jelas berbeda. Jadi Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, sedangkan yang mazidun fi ini dia tambahnya nanti ada 3. Bisa tambah 1 huruf, tambah 1, tambah 1, bisa tambah 2, bisa tambah 3. Berapa huruf? 3 huruf. Jadi totalnya nanti kalau tambah 1 totalnya hurufnya jadi 4. Tambah 2 total hurufnya jadi 5. Tambah 3 total hurufnya jadi 6. Seperti contoh ini. Khoroja ditambah 1 huruf. Tambah huruf hamzah. Hamzah di depannya menjadi akhroja. Jadi dia 4 huruf. Tetapi dia bukan rubai, Bapak Ibu akhi wa ukhti. Ini bukan rubai. Ini pecahan dari fi'il yang mujarad tadi. Penambahannya. Jadi mazidun fi. Walaupun jumlahnya sama dengan rubai, sama-sama 4 huruf, tapi polanya beda. Jadi bagaimana kalau ada pertanyaan tadi kami ulangi, kalau seandainya ada pertanyaan bagaimana membedakan antara yang rubai dengan yang mazidun fihi, mazid 1 huruf. Bedanya kita hafalkan polanya. Ada polanya, ada rumusnya, ada Bapak Ibu. Jadi polanya itu yang kita hafalkan sehingga kita tahu. Oh ini sulasi nih. Sulasi mazid 1 huruf. Oh ini dia rubai nih. Rubai mujarrad. Jadi beda. Karena kalau kita lihat jumlah-jumlahnya akan bisa jadi sama nanti. Seperti nanti mazid 1 huruf di rubai ini kan jadi 5. Sedangkan sulasi tambah 2 huruf jadi 5 juga. Berarti kan sama-sama 5, Bapak Ibu. Jadi mana yang sulasi mazid dan mana yang rubai mazid? Nah, itu kita pahami polanya. Insya Allah ada polanya nanti. Tapi jangan dipikirkan dulu Bapak Ibu, akhi waktu. Jangan dipikirkan dulu ribet atau bagaimananya. Yang jelas kita pahami saja secara berangsur-angsur. Insya Allah kalau sampai ke sana nanti kita akan paham. Kita akan paham insya Allah. Tunggu, mohon izin sebentar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, akhwati. Baik, sekarang kita fokus di sini dulu. Akhroja. Jadi dari keluar khroja menjadi akhroja menjadi mengeluarkan. Itu artinya. Dan ini tambah 1 huruf. Kotoa bisa menjadi in kotoa. Berapa penambahannya Bapak Ibu akhwati? Iya, 2. Tambah hamzah 1, tambah nun 1. Jadi in kotoa. Dari kotoa menjadi in kotoa. Dari memotong menjadi terpotong. Ghafaro mengampuni. Istighfaro berapa tambahannya Bapak Ibu akhi wakti? Coba dihitung berapa kira-kira penambahannya di situ. Dia bisa jawab Pak? Bu? Akhi wakti?
Tiga, Ustaz. 3. 3. Nah, jadi itu 3. Ini salah satu contoh-contohnya Bapak Ibu akhi ukhti. Jadi 3. Alif, Sin, sama Ta. Jadi 3 contohnya. Oke. Bapak Ibu akhi ukhti. Di sini bisa. Oke, kita fokus dulu sulasi. Ada yang masih diragukan Bapak Ibu akhi ukhti, silakan bertanya dulu sebelum kita berpindah ke yang rubainya. Gimana? Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kita masuk kepada rubai. Begitu juga dengan rubai, mirip dengan sulasi tadi. Cuma bedanya kalau rubai itu asalnya adalah 4 huruf. Rubai asalnya 4 huruf. Kalau menambahnya, dia akan bertambah menjadi 4 huruf, bisa jadi 5 huruf. Kalau yang ini contohnya ditambahkan dengan satu huruf. Jadi zalzala menjadi tazalzala. Dahroja menjadi tadahroja. Waswasa menjadi tawaswasa. Oke Bapak Ibu akhi ukhti, itu dulu pembagian tentang fi'il dari sisi sulasi dan rubainya. Dari sisi jumlah huruf. Jadi itu dipahami dulu. Dari sisi jumlah hurufnya, fi'il itu terbagi 2. Ada yang sulasi mujarrad, ada yang sulasi mazidun fih. Jadi insya Allah di kitab sharaf yang ini pembahasannya akan terfokus kepada sulasi mujarrad. Akan banyak ke mujarrad. Jadi di jilid 2-nya nanti kita yang akan membahas mazid. Di jilid 2 kita akan membahas mazid insyaallah. Setelah selesai yang jilid 1 ini. Kalau kita lihat daftar isinya nanti ada lebih kurang kepada mazid tambah 1 huruf, tambah 2 huruf, tambah 3 huruf, tambah 3 huruf ya paling banyaknya. Dan juga di rubai, juga di jilid 2 nanti ada rubai mujarrad dan ada rubai mazidun fihi 1 huruf dan ada tambahan 2 huruf. Itu yang akan kita bahas di jilid 2 nanti. Tapi pertama kita kokohkan dulu di kitab ini, dikokohkan dulu yang sulasi mujarradnya Bapak Ibu. Kalau sulasi mujarradnya saja di jilid 1 ini, sulasi mujarrad kalau sudah kokoh karena dia banyak dan itu banyak di dasar, betul dasar, dan kata-kata itu yang banyak juga nanti yang menyusun bahasa Arab. Jadi kalau sudah paham itu, insya Allah modal kita sudah besar dan itu yang dikokohkan dulu. Setidaknya ada 6 tasrif yang akan kita hafalkan, yang kita pahami di kitab ini. 6 tasrif, tasriful usul di fi'lu sulasi mujarrad. Setelah itu baru nanti ke sulasi mazid dan
rubai di jilid 2-nya. Insyaallah Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Kalau sudah selesai tasrif itu, insyaallah kita akan memahami yang namanya sharaf tersebut. Baik, Bapak Ibu, akhi ukhti, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut saja insyaallah. Di mana? Kita lanjutkan. Insyaallah ini mudah dipahami. Ini pembagian fiil dari sisi jumlah hurufnya dulu. Nah, kita sudah masuk fiil, pembukaan fiil. Kita lanjutkan insyaallah. Fiil tadi terbagi dua, sulasi dan rubai. Sulasi pun terbagi dua, sulasi mujarrad dan sulasi mazidun fih. Mujarrad itu memang aslinya berarti yang aslinya 3 huruf tanpa ada tambahan. Mazid berarti ada tambahannya. Dan bagi tambahannya ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Begitu juga rubai. Rubai, mujarrad dan mazidun fih. Mujarrad asli tanpa ada tambahan berarti jumlahnya 4 huruf. Sedangkan ada mazidnya. Mazidnya ada juga nanti tambah 1 huruf, tambah 2 huruf dan seterusnya nanti insyaallah di pelajaran berikutnya. Sekarang yang penting kita pahami di fiil ini Bapak Ibu, akhi ukhti, karena memang sorof ini banyak terfokus kepada fiil. Banyak terfokus pada fiil karena perubahan-perubahan struktur kata itu sendiri. Jadi ini artinya al-muqabalah. Kalau kita baca ini al-muqabalah. Al-muqabalah berarti menyesuaikan atau mempertemukan. Pertemuan atau penyesuaian. Apa yang dipertemukan dengan penyesuaian? Nih, Bapak Ibu, akhi wa ukhti, yang penting dipahami istilah di awal ini, selain jenis fiil tadi, ada yang sulasi mujarrad, yang paling penting ini akan selalu kita pakai istilahnya. Yang pertama al-waznu atau wazan. Yang kedua mauzun. Mauzun. Baik ukhti Jumiah, tafadhali. Al-waznu wazan, al-mauzun itu yang istilahnya bahasa kitanya wazan itu timbangan atau polanya. Mauzun itu yang ditimbang. Hasil dari polanya. Apa namanya? Bahasa Arabnya itu. Huruf-huruf bahasa Arabnya itu seperti ini gitu. Jadi timbangan yang penting kita pahami dalam bahasa Arabnya adalah fa'alanya. Ada fa nih, Bapak Ibu, dia nih, wazan ini lihat. Ada fa. Kalau fa ini istilahnya fa'ul fi'li. Jadi fa'ul fi'li, ain, ini ainul fi'li, ini lamul fi'li. Oke, sekali lagi. Fa'alul fi'li, ini fa'ul fi'li, ainul fi'li, ini fa'ul fi'li, fa'ul fi'ilnya, ini ainul fi'ilnya, ainul fi'linya, ini lamul fi'linya. Ini yang kita sesuaikan, muqabalah yang kita pertemukan antara wazan dan mauzun. Wazan ini polanya, mauzun itu yang dipolakan, yang diukur gitu. Ini pengukurannya, ya mauzun ini yang diukur itu sendiri. Jadi yang diukur itu apa? Salah satunya contohnya kataba. Kataba berarti dipertemukan. Ka ini adalah fa'ul fi'li, ta ini ainul fi'li, ba ini lamul fi'li. Oke, sesuaikan dengan ini Bapak Ibu. Nih. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Ini perlu diingat dulu, dihafal istilah ini. Karena nanti kami akan memberikan contoh dan memberi keterangan. Kalau ada mauzunnya, akan dijelaskan. Oh, mauzunnya seperti ini. Misalnya mauzunnya kataba. Ba itu apa? Lamul fi'linya. Harus tahu. Ta itu apa? Ta'ul fi'linya. Ainul fi'linya. Ka itu apa? Fa'ul fi'linya.
Jadi yang penting diingat adalah ketika fa'ala ini berarti kan dia 3 huruf ini. Kalau huruf pertamanya fa'ul fi'linya. Yang di tengah ainul fi'linya. Yang di ujung terakhir lamul fi'linya. Baik. Paham Bapak Ibu akhi wakti semuanya? Telepon Ustaz, artinya apa Ustaz? Fa'ul fi'li itu. Yang pertama gitu Ustaz. Fa'ul fi'li itu tak ada arti ukti. Itu memang apa namanya? Bahasa kitanya fa di fi'ilnya gitu. Fa dari fa'ala tadi, fa di fi'ilnya, ain di fi'ilnya, lam di huruf fi'ilnya gitu. Jadi huruf fa dari di huruf fi'ilnya, huruf ain di fi'ilnya, huruf lam di fi'ilnya dari wazn fa'ala sendiri gitu. Pola atau timbangannya atau ukurannya. Mauzun, sebaliknya mauzun itu yang dipolakan atau yang diukur. Mauzun. Bagaimana Uktiza? Udah paham? Paham Ustaz. Oke. Yang Syukran lain Ustaz. gimana Bapak Ibu akhi wakti? Ada yang diragukan? Kalau tidak kita kasih contoh dulu. Paham semuanya? Oke, kalau paham semuanya, coba dijawab ini. Ini kata 3 kata juga dari qoro'a. Uktiza, mana lamul fi'linya dari kata qoro'a itu? Hamzah Ustaz. Lamul fi'linya hamzah. Mumtaz. Barakallahu fiki. Taib, udah Robi? Ya Ustaz. Mana ainul fi'linya dari kata qoro'a itu? Nah? Ro Ustaz. Ro, mumtaz. Pak Kusriyadi? Ya, Ustaz. Mana fa'ul fi'linya dari kata qoro'a itu, Pak? Ya, yang faul fiilnya Ustaz. Iya, Pak. Ko ya Ustaz. Kof, ya, Pak. Kof, ya, kof. Lebih tepatnya kita pakai kita baca hurufnya kof. Betul, Pak. Mumtaz, barakallahu fiik. Berarti kesimpulannya berarti sudah dipahami. Kita semua sudah memahami tentang fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Dan ini perlu dihafal istilah ini Bapak Ibu. Karena ini akan ditanyakan. Oh, ini ainul fi'ilnya huruf ini. Ini fa'ul fi'ilnya huruf ini. Harus ada sesuai. Dan begitu pun wazan. Wazan dipahami. Pokoknya fa'ala, yaf'alu itu wazan semuanya. Yang ada huruf-huruf fa'ala kayak gini. Itu wazan. Sedangkan mauzunnya yang ini. Kata bani mauzun ini namanya Bapak Ibu. Qoro'a ini mauzun namanya nih. Pokoknya yang bahasa Arabnya. Kayak apa tadi yang kita bahas zahaba itu mauzun juga namanya. Sedangkan wazannya apa? Fa'ala. Dan ada juga misalnya bahasa Arabnya dia hasiba. Hasiba berarti kan ainul fi'ilnya. Hasiba kan sin itu yang di tengah ainul fi'il ya Bapak Ibu. Ainul fi'il hasiba. Sin itu adalah ainul fi'ilnya. Di hasiba contohnya hasiba ini. Contoh agak berbeda. Kalau yang tadi kan fathah semua. Kalau ini ada yang kasroh. Hasiba. Ainul fi'ilnya kasroh. Kira-kira wazannya apa kira-kira wazannya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Akhi waktu silahkan dijawab. Ini mauzunnya hasiba. Wazannya apa kira-kira? Kalau qoro'a tadi wazannya fa'ala. Kalau hasiba kira-kira apa wazannya? Fa'ila. Fa'ila. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, syukran Bapak-bapak. Akhi waktu semuanya. Berarti sudah dipahami. Kesimpulannya kami menyimpulkan berarti kita sudah memahami ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu akhi waktu. Insya Allah sebetulnya simpel gitu. Tinggal menyesuaikannya saja dengan rumus yang ada. Apa fungsinya? Insya Allah berikutnya, pembelajaran berikutnya kita akan memahami nanti. Oh, ini fungsinya di sini. Ini fungsinya ini. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah dipahami ini semuanya.
Begitu juga dengan ini tadi kan fa'ala ini yang sulasi mujarrad ya Bapak Ibu akhi wakti, sulasi mujarrad 3 huruf. Mujarrad tanpa ada tambahan. Ini wazan untuk sulasi mazidun fih. Mazid berapa? 1 huruf. Tambahan 1 huruf. Ini af'ala. Af'ala wazannya apa? Wazannya tetap ini fa'ul fi'li, ainnya ainul fi'li, lamul fi'li. Hamzahnya sebagai apa? Hamzahnya huruf tambahan. Huruf tambahan. Tak ada misalnya hamzah fi'il, tidak. Dia huruf tambahan saja fungsinya. Tetap fa'ul fi'linya ini af'ala, berarti fa'ul fi'linya sukun. Af'ala. Apa mauzunnya? Mauzunnya akhroja nih. Berarti akhroja ini fa'ul fi'linya apa? Jangan nanti dijawab fa'ul fi'linya hamzah, salah. Fa'ul fi'ilnya apa? Fa'ul fi'ilnya kha. Sesuaikan. Af'ala. Berarti akhraja. Fa'nya kha. Ainul fi'ilnya ra. Lamul fi'ilnya jim. Sedangkan hamzah huruf tambahannya. Begitu juga dengan tambahan 2 huruf. Nah, ini tambahan 2 huruf. Apa tambahannya Bapak Ibu? Yang tadi hamzah. Yang ini tambahnya hamzah dan huruf ta. Ini bukan alif ya Bapak Ibu. Ini hamzah. Hamzah wasol. Ini bukan alif, tapi hamzah wasal. Sedangkan hamzah yang ada kepala hamzahnya ini disebut dengan hamzatul qat'i atau hamzah qata'. Hamzah qata' ini adalah ada potongan kepala hamzah di sini. Ada hamzah qata'. Yang tidak ada potongannya berarti hamzah wasal. Jadi alifnya kapan Ustaz? Alifnya ketika dia jadi mat. Istilahnya dia di belakang nanti dan dia bukan huruf yang akan dibaca. Untuk memanjangkan saja, itu baru dia alif. Contoh Jamal, seperti tulisan Jamal, itu baru dia alif. Mana? Contohnya seperti Jamal. Mal. Ini kan dia ini Jamal. Ini Bapak Ibu Jamal. Ini kan ini kan mat dia fungsinya. Dia baru dia alif namanya. Tapi kalau ini dia hamzah. Hamzah wasal, hamzah qata'. Dan hamzah wasal dan hamzah qata' ini perlu dibedakan. Karena fungsinya dia akan berbeda nanti. Kenapa? Kalau hamzah qata' itu di awal kalimat ataupun di tengah-tengah kata dia letaknya nanti, dia akan tetap dibaca. Contoh, akhroja ditambah wa di sini misalnya. Wa akhroja, tetap wa akhroja kita baca. Tapi hamzah wasal yang tidak ada kepala hamzahnya, dia akan berbeda di awal dengan di akhir. Kalau di awal misalnya dibaca ifta'ala, ifta'ala. Tetapi kalau kita tambah wa di depannya, berarti kan dia di tengah nih Bapak Ibu, akhir waktu. Jadi jangan dibaca wa ifta'ala, salah. Kenapa? Karena dia hamzah wasal. Bacanya apa? Wafta'ala. Wafta'ala. Langsung saja. Itu di Al-Quran sering kita baca seperti itu. Yang ada hamzah wasalnya, itu sering kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Itu bedanya. Jadi bedanya apa? Gampang saja. Lihat aja yang ada kepala hamzahnya. Makanya kita menulis harus dipastikan. Ini ada kepala hamzahnya di atas atau kepala hamzahnya di bawah. Tapi kalau tidak ada kepala hamzahnya, itu hanya untuk hamzah wasal. Kembali lagi ke kaidah kita. Jadi yang ini adalah wazan mazidun fih harfan. Tambahan 2 huruf padanya. Pada fa'ala tadi. Pada yang sulasi tadi. Pada fi'il yang 3 huruf. Apa? Asalnya adalah fa'ala, fa, ain, lam. Tambahannya adalah hamzah dan ta. Tadi tambahnya hanya 1 hamzah. Ini tambahnya 2 huruf. Nih. Jadi di wazannya, kita menyesuaikannya, fa'ul fi'ilnya ni fa, ainul fi'ilnya ni ain, lamul fi'ilnya ni. Sedangkan hamzah jata itu huruf tambahan. Kita pakai mauzunnya. Mauzunnya istama'a. Istama'a artinya berkumpul Bapak Ibu. Istama'a. Berkumpul. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Itu hadis Nabi. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Menggunakan kata istama'a. Istama'a ini dari kata apa asalnya? Dari kata jama'ah. Jadi istama'a
ada tambahannya nih. Ta dan hamzah. Jadi mana yang faul fi'ilnya? Faul fi'ilnya bukan hamzah ini, tapi jimnya. Karena dia dari kata jama'ah tadi. Nah, lihat asal katanya Bapak Ibu, ini baru asal katanya itu. Dari 3 huruf yang asli. Jama'. Jadi alif, afwan. Hamzah dan talah yang sebagai huruf tambahannya. Jim faul fi'ilnya, mim, huruf mim ini ainul fi'ilnya, lamul fi'ilnya huruf ain. Bagaimana Bapak Ibu, akhi wa ukhti? Sampai di sini paham insyaallah tentang penambahannya? Ini akan di bawah ini ada penambahan 3 huruf nih insyaallah. Paham Bapak Ibu? Baik, insyaallah mudah dipahami insyaallah. Jadi kita lanjutkan. Oh, tidak ada. Afwan, kami lupa. Dia hanya memberikan contoh yang tambahan 2 huruf. Ada tambahan 3 huruf, contohnya nanti yang tambahan 3 huruf ini istighfaro berarti istighfaro, istaf'ala. Jadi istighfaro tadi wazannya istaf'ala Bapak Ibu. Mana tadi? Kita ada ya, nih istighfaro ini wazannya istaf'ala. Jadi tambahnya 3 huruf, alif, sin, dan ta. Istaf'ala. Mana yang ainul fi'ilnya di sini? Huruf wa. Mana? Ainul fi'il, afwan. Fa'ul fi'ilnya huruf wa. Ainul fi'ilnya huruf fa. Lamul fi'ilnya huruf ro. Sedangkan hamzah, sin, dan ta ini adalah huruf tambahannya. 3 huruf. Baik, kita sempurnakan. Langsung kita bahas itu Bapak Ibu. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu akhir waktu? Tidak ada? Kita langsung masuk tamrin. Insyaallah kita selesaikan saja sampai jam 10 ya Bapak Ibu akhir waktu. Kenapa kita mulainya selalu walaupun kita buat di 20.15 karena menunggu, lalu kita mulai 8:30. Jadi kita kalau 8:30 kita mulai, kita selesaikan di jam 10. Kami inginnya memang pembelajaran kita minimalnya 75 menit sampai 90 menit. Kami tidak ingin 60 menit, tidak ingin sebentar gitu Bapak Ibu. Karena kita semuanya sudah meluangkan waktu kita dan meluangkan rezeki kita untuk pembelajaran ini. Dan semoga Allah mudahkan. Baik Bapak Ibu, akhir waktu semuanya. Kita lanjutkan. Baik, akhi Ilham, mungkin ada keperluan, silakan keluar. At-tamrin. Uzkur fa'al fi'li wa 'ainal fi'li wala mahu minal af'alil atiyah. Uzkur sebutkan. Ini sudah keluar sebelumnya, tamrin, latihan. Uzkur sebutkanlah. Sebutkanlah fa'al fi'il wa 'ainal fi'il dan lamnya. Dan huruf lam dari fi'il itu sendiri. Minal af'alil atiyah. Minal dari al-af'al itu jamak dari fi'il. Bapak Ibu. Al-af'al ini jamak dari al-fi'lu. Jadi al-fi'lu 1 fi'il. Al-fi'lani 2 fi'il. Al-af'al. Itu jamak taksirnya. 3 atau lebih. Al-af'al. Af'al itu jamak. Jadi dari fi'il-fi'il berikut ini. Ati-ati ini artinya berikut ini. Berikut ini. Baik, kita tidak tuliskan artinya, silakan dicatat kalau masih ada yang ragu. Sebutkanlah fa fi'il, ainul fi'il, walam fi'il minal af'alil atiyah dari fi'il-fi'il berikut ini. Baik. Af'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Kami minta pertama kepada Ukhti Jumi'ah. Ukhti Jumi'ah? Ya, Ustaz. Baik. Af'ala ini coba sebutkan fa fi'ilnya, ainul fi'ilnya, dan lam fi'ilnya. Tafadhali. Kalau fa itu fa'al fi'linya.
Terus yang A-nya ainal fi'li. Kalau lam baru walamul fi'li. Lamul fi'li. Lamul fi'li. Mumtaz. Barakallahu fiik. Soalnya ini mudah ya. Karena sebetulnya Ustaz. menyesuaikan ini aja. Baik, syukran Ukti Jumi'ah. Afwan, Kita Ustaz. lanjut kepada Ukti Siti Al-Mughni. Ada Ukti Siti? Aina Ustaz. Fa'ala. Fa'ala. Baik. Fa'ala uzkur fa'al fi'il wa 'ainal fi'il wa lamuhu. Tafaddali. Harfu fa. Fa. Naam. Fa'al fi'li. Harfu fa. Fa'al fi'li. Hmm. Harfu ain. Taib. Ain fi'li. Hmm. Harfu lam. Laul fi'li. Lamul fi'li. Mumtaz. Barakallahu fiki. Syukran. Taib. Nuasil insyaAllah. Selanjutnya Ustazah Yosi Yunia Putri. Mawjudah. Ukhti Yosi. Paci. Apakah mungkin sudah tidur? Kita sudah agak larut. Baik, mungkin tidak di tempat. Kita minta kepada yang bapak-bapak lagi. Darobi. Yang mana Ustaz? Infa'ala. In fa'ala fa fa'ul fi'il. Ainul fi'il. Lamul fi'il. Ya, Ustaz. Syukran dah. Mumtaz, barakallahu fiik. Pak Kusriyadi. Ifta'ala, Pak. Ifta'ala. Fa'ul fi'il. Naam. Ainal fi'li. Lamul fi'li. Oke. Fa fa'ul fi'il. Ainul fi'il. Lamul fi'il. Mumtaz. Pak, barakallahu fiik, Pak. Syukran, Pak. Mangah bisa, Mangah? Atau sedang kajian betul sekarang? Ya Mas, Ustaz. Yang istaf'ala. Istafala fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Lam fi'il. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, ini mudah insyaallah Bapak Ibu. Ukhti. Jadi kita betul-betul ingat. Selanjutnya, wazin hadhil af'ala ala tilkal auzani as-sabiqah. Apa artinya wazin? Wazin ini adalah wazankanlah atau berikanlah polanya gitu. Datangkanlah wazannya. Timbanglah atau timbanglah hadhil af'al fi'il-fi'il berikut ini. Nah, di hadhil af'al fi'il-fi'il ini bukan berikut ini, afwan. Hadhil af'al artinya fi'il-fi'il ini ala tilka atas tilkal auzan. Atas auzan ini jamak dari waznu. Jamak dari wazan. Wazan tadi timbangan atau pola, berarti auzan ini pola-pola atau timbangan-timbangan atau ukuran-ukuran. Tapi tetap kita pakai istilah wazan saja, wazan-wazan. Jadi wazankanlah atau datangkan, berikanlah wazan. Fi'il-fi'il berikut ini ala tilkal auzan, atas wazan-wazan itu as-sabiqah. As-sabiqah itu artinya yang telah disebutkan, yang terdahulu gitu. Yang sebelumnya, sabiqah itu sebelumnya. As-sabiqah, as-sabiq dari kata as-sabiq, sabiqul awalun yang terdahulu. Ya, apa maksud perintahnya? Perintahnya adalah datangkanlah wazan. Sebutkan wazannya gitu. Wazan dari fiilnya, wazan fiilnya sebutkan. Jahada wazannya apa? Ukhti Izzah, tafadhali.
Iza. Iya Ustaz. Afwan Jahad. Ustaz, sebentar. Sebentar. Tahu. Mungkin sedang apa beliau? Ibu-ibu kita maklumi. Yosi masih ada? Masih di tempat Yosi? Ukhti Jumiah lagi sambil menunggu Ukhti Iza. Ukhti Jumiah. Ya Ustaz. Jahada apa wazannya? Ja itu ini fa'ul fi'li, ha itu ainul fi'li, dan da itu lamul fi'li Ustaz. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tapi yang diminta bukan itunya sebetulnya Ukhti. Itu betul. Oh. Tapi ya perintahnya adalah sebutkan wazannya. Wazankan dia. Oh, wazannya. Wazannya fa'il Ustaz. Apa? Ya betul. Sebetulnya Afwan, apa juga wazin itu memang ukurkan timbangkan. Betul yang Jumiah sebutkan tadi. Cuman sebutkan juga wazannya sekalian. Coba disebutkan wazannya. Itu sudah betul tadi. Wazannya apa? Fa'il bukan. Wazan yang gimana ya Ustaz? Kurang paham Ustaz. Wazan itu kayak tadi kharaja fa'ala. Ya Kayak Ustaz. tadi akhroja itu af'ala. Akhroja af'ala tadi wazannya. Atau ada tadi contoh yang di atas tadi. Awan. Ada contoh yang di atas. Ifta'ala. Nah, ada ifta'ala. Wazannya ifta'ala. Mawzunnya istama'a. Istama'a wazannya ifta'ala. Gitu. Akhroja wazannya af'ala. Kataba wazannya fa'ala. Begitu juga dengan ini. Kalau Ukhti Jumiah sudah bisa menyebutkan tadi, ja ini adalah fa'ul fi'ilnya, ha itu ada ainul fi'ilnya, lam ini adalah dal itu lamul fi'ilnya. Tinggal menukarnya saja, Ukhti. Bisa langsung disebutkan. Tukarlah. Bagaimana menyebutkannya? Ustadz, Afwan tadi Ana sedang ke belakang Ustadz. Taib Ukhti. Taib Ustazah. Insyaallah sebentar lagi ada giliran Ustazah nanti. Ya, insyaallah. Bagaimana Ukhti Jumiah? Udah paham maksudnya? Kurang Ustadz. Kurang. Coba kita dengarkan ke teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain yang paham. Ada yang tahu jawabannya yang kami minta tadi? Bapak Ibu. Fa'ala. Ya ada dan dari fa'ala. Fa'ala mumtaz. Darobi dan Ukhti Siti Al-Mughni. Nah, Ukhti Jumiah, tadi kan Ukhti sudah menyebutkan, Ukhti sudah menyebutkan tadi, ja itu adalah, jim ini adalah fa'ul fi'il. Ha ini adalah ainul fi'il. Lam ini adalah lamul fi'il. Tinggal menukarnya saja. Fa itu fa. Jadi tukar ini jadi dengan huruf fa. Fa'ala. Fa'ala. Paham? Ini sama dengan ini. Ini wazannya. Ini wazannya. Nih, yang di atas ini. Fa'ala. Tujuan kita memahami mana yang fa'ul fi'ilnya, mana yang ainul fi'ilnya untuk itu. Berarti bertambahnya tadi ditambahkan saja. Ditukar ini menjadi fa, ditukar ini menjadi a, menjadi la. Jadi fa'ala. Bisa dipahami Ukhti? Yang ini ya Ustadz. Yang kalimat jahada itu diganti ke wazan fa'ala gitu ya Ustaz? Fa'ala, bukan fa'ala, fa'ala. Itu wazannya. Itu wazannya. Jadi fa'ala itu jahada ini wazannya fa'ala. Ya kan sudah bisa. Ukhti tadi kan sudah bisa menjawab. Ja itu fa-nya. Ha itu ainnya. Da itu lamnya. Tinggal menukarnya saja lagi. Kan tinggal kita menukarnya saja lagi.
Ini fa-nya kata ukti kan. Berarti fa-nya hamzah ini alif nih. Yang ini baru alif. Berarti alifnya kan tidak Ya, ada Ustaz. wazannya kan. Alif ini kan tidak ada kesesuaian wazannya kan. Jadi tetap alifnya kita buat juga. Jadi kayak gini. Ha, ala. Jadi inilah wazannya. Fa'ala. Itulah fungsi. Sebetulnya fungsi kita mengetahui mana yang fa'al fi'ilnya, mana yang anu fi'ilnya untuk itu. Untuk bisa kita menyebutkan wazannya langsung. Oh, iya, Ustaz. Udah Paham, Ustaz? paham? Atau masih ragu? Udah. Ya Baik. udah. Ukti Yosi. Ya Ustaz. Coba wazin. Taib. Lah bahasa Ukti Iza. Silakan diurus dulu si kecilnya. Oke, Ukti si inkosama. Ini coba disesuaikan dulu wazan apanya, timbangannya. Inqasama wazannya infa'ala Ustaz. Infa'ala. Yang mana fa'ul fi'ilnya? Qaf fi'il, sa ain fi'il, mim lam fi'il Ustaz. Mumtaz. Mumtaz. Mumtaz, Ustazah Yosi Yunia Putri SPD. Ini udah makanan beliau nih. Syukran Ustaz. Taib. Bapak-bapak lagi. Panggilan Ustaz. Apa? Bagaimana? Sih? Afwan Ustaz. Ustaz menjelajah lagi di belakang. Jauh HP ke depan. Ternyata Ustaz udah lanjut. Taib. Lawak sah. Ini lanjut pun insya Allah Ustazah Yosi bisa mengikuti. Kan udah makanannya juga ini insya Allah. Taib. Syukran. Yosi. Inkosama. Ada khala. Pak Kusriyadi. Silakan Pak. Ustaz. Af'ala Ustaz. Afwala. Mumtaz. Ijtihada apa Pak? Ijtihada. Istahada. Ifta'ala Ustaz. Ifta'ala. Mumtaz. Barakallahu fiik Pak. Baik. Kita pindah ke Darobi. Tafadhol Darobi. Ya Ustaz. Anzala lah. Anzala. Wazannya af'ala. Af'ala. Istakbaro. Iftak. Istaf'ala Ustaz. Istaf'ala. Ala. Istaf'ala. Berarti fa'ala dari kata apa kira-kira? Dari kata kabaro. Ya. Mumtaz. Baru. Barakallahu fiik dah. Sekarang Mangah bisa Mangah? Ya Ustaz. Ba'ada coba Mangah. Ba'ada. Ba'ada fa'ala Ustaz. Yang panjang dipanjangkan sedikit Mangah. Fa'ala. Ya, fa'ala. Mumtaz. Barakallahu. Istanaba Mangah. Ifta'ala. Istanaba. Ifta'ala. Ifta'ala. Baik, Mumtaz. Barakallahu fiik Mangah. Sekarang Uktiza udah bisa? Uktiza. Mungkin masih mengurus si kecil. Kita minta kepada Ukti Siti. Ukti Siti. Nah, Ustaz. Afsada. Tafadhal. Bisur'ah. Afsada wazan dari af'ala. Laisa wazan dari. Kalau wazan dari hadza khata. Mauzun dah. Mauzun dari baru pas, atau wazannya afsada, wazannya af'ala. Atau afsada mauzun dari af'ala baru pas. Tapi kalau seandainya afsada wazan dari af'ala itu kurang tepat. Karena afsada ini mauzun.
Jadi wazannya Oh, berarti af'ala. mauzun dari af'ala ya Ustaz. Ya, mauzun dari af'ala, atau bisa juga menggunakan kata wazan tadi, wazannya af'ala gitu. Bukan wazannya dari, wazan dari, tapi wazannya af'ala. Istighfaru ukhti, langsung saja. Istighfaru. Istaf'ala. Istighfaru, Istaf'ala. Mumtaz. Barakallahu fik. Barakallahu fiki. Satu lagi. Siapa? Minta. Uftiza sudah bisa? Mungkin belum. Inqalaba. Ada yang mau menyebutkan Bapak Ibu? Rebutan. Ini Bapak rebutannya. Ifta'ala Ustaz. Ifta'ala. Kurang tepat, Pak. Infa'ala Ustaz. Infa'ala. Infa'ala. Mumtaz. Barakallahu fiik. Itu siapa tadi yang menjawab? Ukhti Jumi'ah ya, Mumtaz. Ya, betul. Infa'ala. Ya, Pak. Karena kata aslinya adalah kolabah. Kalau ifta'ala kurang satu huruf, Pak. Yang huruf tambahannya di sini hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Apakah ada huruf-huruf tambahannya, aturan huruf tambahannya, Bapak Ibu? Ada. Huruf tambahannya tidak lepas dari sa'altumuniha, itu huruf-hurufnya. Sa'altumuniha, sin, hamzah, lam, tumuniha, ta, mim, nun, waw, ha. Nah, itu alif. Itu tambah-tambahannya. Huruf-huruf tambahan. Teman-teman yang ada. Sedangkan yang sudah kita lihat ada yang nun, ada yang sin, ada yang hamzah. Tuh. Jadi untuk artinya Bapak Ibu, kami tidak tuliskan biar cepat, biar kita cepat saja, kita ingin main cepat. Jahada ini berjihad atau berjuang. Jahada berjuang atau berjihad, dari bahasa kita jahada berjuang atau berjihad. Inkosama terbagi. Inkosama terbagi. Inkosama terbagi. Adkhala memasukkan. Adkhala memasukkan. Adkhala memasukkan. Ijtahada. Ijtahada bersungguh-sungguh. Ijtahada bersungguh-sungguh. Ijtahada bersungguh-sungguh. Anzala menurunkan. Anzala menurunkan. Anzala menurunkan. Istakbaro sombong. Istakbaro atau menyombongkan diri. Istakbaro menyombongkan diri. Istakbaro menyombongkan diri. Istakbaro menyombongkan diri. Itu kan ada di ayat aba wastakbaro. Yang tentang iblis itu tidak mau sujud. Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Illa iblisa aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ini istakbaro, menyombongkan diri dia atau sombong. Ba'ada itu apa namanya? Menjauhi. Ba'ada itu menjauhi, saling menjauhi, lebih tepatnya saling menjauhi atau menjauhi saja dulu Bapak Ibu. Ba'ada menjauhi. Istanaba menjauhi juga. Istanaba menjauhi juga atau menjauhkan diri. Istanaba menjauhi atau menjauhkan diri. Istanaba menjauhi atau menjauhkan diri. Afsada merusak. Afsada merusak. Afsada merusak. Istighfaro udah tadi. Istighfaro memohon ampun. Istighfaro memohon ampun. Istighfaro memohon ampun atau sudah jadi bahasa kita istighfar. Inqalaba. Inqalaba kembali. Atau inqalaba itu dibalik atau berbalik. Diputar bisa, terputar, diputar, dibalik atau terbalik. Itu.
inqalaba, berbalik atau dibalik atau terbalik. Itu inqalaba. Inqalaba. Baik, Bapak Ibu. Akhi wa ukhti. Dari sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari mufradat. Kita tutup dengan penjelasan tasriful usul ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan berapa halaman dari tadi, 2 atau 3 halaman. Ini karena kita langsung menjelaskan kosakata. Bagaimana Bapak Ibu, akhi wakti fillah? Ada pertanyaan atau mufradat yang mungkin ada ketinggalan tadi dalam mencatatnya? Saya ragu. Rasanya tidak. Baik. Kita lanjutkan. Tasriful usul. Ini inti. Salah satu inti. Tasriful usul berarti adalah tasrif. Tasrif. Dah bahasa harus kita gunakan tasrif. Ya, tasrif. Apa itu tasrif? Itu yang di halaman awal-awal dulu kita pelajari. Tasrif itu secara bahasa artinya adalah taghyir. Taghyir itu perubahan. Atau secara istilah perubahan asal dari satu kata ila amsilati mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang bermacam-macam untuk mendapatkan arti yang diinginkan. La tahsulu illa biha, yang tidak akan didapatkan kecuali dengan melakukannya. Jadi inilah perubahan satu kata ke contoh-contoh yang beragam. Apa perubahan satu katanya Bapak Ibu? Satu katanya tuh ini fa'ala tadi. Fa'ala. Ini kan ini wazannya tadi yang kita apa? Dari perubahan ini jadi bisa berpecah menjadi 14. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Afwan, menjadi 12. Yang 14 itu jumlah domirnya. Menjadi 12. Menjadi 12 macam. Perubahan inilah yang penting. Jadi Bapak Ibu akhi wa ukhti, sebetulnya dalam bahasa Arab kalau kita paham rumus ini, satu kata itu bisa kita mengetahui langsung 12 artinya. Satu kata bisa kita pahami 12 artinya langsung. Kalau kita memahami ini dan juga hafal polanya. Hafal polanya langsung kita satu kata bahasa Arab langsung tahu 4. Kalau katanya memang dari perubahan fiil, atau kalau isim misalnya isim mustaq istilahnya. Memang ada perubahan dari fiil. Ada juga yang isim jamid. Isim jamid itu maksudnya adalah yang memang nama benda itu bukan perubahan dari fiil. Ada juga. Tetapi secara umum yang di awal ini kita pahami dulu ada perubahan-perubahan seperti ini. Walaupun ada pengecualiannya nanti Bapak Ibu akhi waktu. Dan ini harus kita pahami. Ini adalah sighah, istilahnya sighah. Sighah itu, sighahnya apa? Sighahnya madin maklum. Ini madin maklum. Ini sighahnya apa? Fa'ala sighahnya madin maklum. Yaf'ulu sighahnya apa? Mudhari' maklum. Fa'lan sighahnya ada masdar. Jadi yang di bawah ini istilahnya sighah. Sighah itu apa artinya bahasa kita Bapak Ibu? Bentuk. Jadi fa'alanya bentuk dari apa? Dari madi maklum. Madi maklum ini artinya kata kerja yang telah berlalu, madi ini yang berlalu, maklum itu diketahui. Maksud yang diketahui apa Bapak Ibu? Yang diketahui itu adalah kalau kita menggunakan fi'il ini, berarti subjeknya harus kita ketahui. Itu maksudnya. Subjeknya harus tahu. Karena apa? Karena madi itu adalah ada juga madi majhul. Apa maksud madi majhul? Subjeknya tidak diketahui. Kalau bahasa Indonesia, fa'ala ini adalah kata kerja aktif, fu'ila ini adalah kata kerja pasif. Berarti aktif berawalan me, pasif berawalan di. Baik, la ba'sa ukhti Iza. Jadi kita baca Bapak Ibu sama-sama langsung saja tanpa open mic. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ikuti. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Ikuti. Uf'ul la taf'ul. Ikuti. Di open mic pun tidak masalah. Biar nanti tidak terjadi pembentukan suara.
Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ikuti. Fu'ila, yuf'alu. Itu tasrif usul namanya Bapak Ibu. Tasrif asal. Asal tasrif itu seperti ini. Untuk apa? Untuk yang sulasi mujarrad. Ini sulasi mujarrad. Tetapi sulasi mujarrad ini dari fa'ala yaf'ulu fa'lan ini ada pula nanti 6 macam Bapak Ibu. 6 macam. Kita pahami pola ini dulu yang 6 macamnya, nanti kita bisa menghafalkannya insyaallah. Baik. Ada caranya supaya mudah menghafalnya. Pertama, sebelum menghafalkannya, kita pahami dulu. Fa'ala ini bentuknya madin maklum. Kata kerja yang telah lampau dan subjeknya diketahui. Yaf'ulu, kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi dan pelakunya diketahui. Mudhari' maklum. Fa'lan masdar. Masdar itu yang asalnya, sandaran penyandarannya fa'lan. Tapi fa'lan ini udah isim, Bapak Ibu. Karena dia bertanwin, berarti dia sudah terkategori isim. Sedangkan fa'ala yaf'ulu ini kategorinya fi'il. Ini fi'il madi maklum, ini fi'il mudhari' maklum. Masdar ini ke isim lagi. Fa'ilun, isim fa'il. Isim fa'il maksudnya apa? Isim fa'il itu yang melakukan. Isim fa'il yang melakukan. Maf'ul, isim maf'ul. Maf'ul ini objek kalau bahasa kitanya. Jadi yang menjadi objek dari fi'il tadi. Uf'ul. Uf'ul itu fi'lu amrin. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Uf'ul. Ini fi'il lagi dia. Pergi ke fi'il lagi. Uf'ul. Uf'ul perintah. Kerjakanlah misalnya. La taf'ul. Jangan lakukan. La taf'ul. Jangan. Fi'lun nahi. Berarti kata kerja larangan. Melarang. Maf'alun, isim lagi. Pergi ke isim lagi. Isim zaman berarti isim zaman, isim waktu. Waktu melakukan. Waktu terjadinya. Waktu terjadinya gitu. Isim makan. Waktu, tempat. Isim makan berarti tempatnya. Isim tempat. Tempat terjadinya. Polanya isim zaman dan makan memang mirip Bapak Ibu. Sama. Bagaimana membedakan antara waktu dan tempat? Konteks kalimat nanti lagi. Tapi untuk awal kita pahami ini dulu. Mif'alun isim alat. Alat untuk melakukannya. Sedangkan fu'ila fi'il madi majhul. Fi'il madi yang telah lampau yang subjeknya tidak diketahui. Yuf'alu fi'il madi yang sedang terjadi atau akan terjadi. Majhul yang tidak diketahui subjeknya. Tidak diketahui subjeknya. Penggunaannya nanti Bapak Ibu. Jadi ini pahami dulu. Jadi kalau seandainya kita ingin mengartikan fa'ala ini artinya kan melakukan Bapak Ibu. Ya, madza taf'al, apa yang kau lakukan? Misalnya ada pertanyaan. Jadi berarti melakukan atau pekerjaan. Melakukan atau pekerjaan. Kita artikan aja melakukan dulu. Fa'ala telah melakukan. Yaf'ulu sedang melakukan. Fa'alan perlakuan. Fa'ilun yang melakukan. Maf'ulun yang dilakukan. Uf'ul lakukanlah. La taf'ul jangan lakukan. Maf'alun waktu melakukannya. Maf'alun tempat melakukannya. Mif'alun alat melakukannya. Fu'ila itu adalah telah dilakukan gitu. Telah dilakukan mengartikan. Telah dilakukan. Yuf'alu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu pengertiannya Bapak Ibu. Mengartikan dari sigot tadi, bentuk-bentuknya. Ini yang di bawah ini namanya madin maklum, mudhari maklum, sigot namanya, sigoh. Sigoh. Sigoh itu apa arti bahasa kita? Bentuk atau formatnya atau bentuknya. Baik, karena sehari sudah jam 10, sudah larut Bapak Ibu. Sampai di sini pahami Bapak Ibu atau ada yang diragukan? Ada pertanyaan Bapak Ibu, akhi waktu? Ini sudah masuk kita. Insyaallah berikutnya ada tamrin sedikit. Ini mentasrifkan, kita lakukan latihan ini, kita lakukan secara lisan saja nanti insyaallah. Untuk memahami. Ini wazan-wazannya, ini wazannya. Jadi kalau untuk lebih memahami sebelum kita tutup Bapak Ibu, kita tarik mauzun yang mirip dengan ini. Mauzun yang mirip dengan ini adalah kataba. Kataba yaktubu, mirip.
pas betul dengan ini. Kataba yaktubu kitaban. Oh, kenapa bukan katsban? Harusnya kan katsban, Ustaz. Kalau untuk masdar, catatannya masdar untuk fi'il sulasi mujarrad. Ini kan namanya fi'il sulasi mujarrad, Bapak Ibu. Kata kerja 3 huruf yang aslinya, tidak ada tambahan. Untuk yang masdar ini, jadi fi'il sulasi mujarrad ini ada 6. Ada 6 macam. Salah satunya wazan ini, ada nanti 5 lagi seperti ini. Nanti. Semuanya ke-6-6-nya di masdar ini tidak ada rumus, Bapak Ibu. Tidak harus. Kadang dia sesuai dengan ini. Kadang sesuai dengan ini, contoh seperti fataha. Fataha itu dia fataha yaftahu. Berarti fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Jadi fataha yaftahu fathan. Mirip. Tapi ada yang tidak mirip, tidak pas. Contoh, kharaja yakhruju khurujan. Harusnya kan khurjan. Tapi kenapa bukan khurujan? Asal masdarnya khurujan. Karena dia tidak ada rumus. Yang 6 macam tasrif fi'il sulasi mujarrad itu tidak ada rumus di masdarnya. Jadi tapi tetap kita menghafalkan nanti wazannya, tetap fa'lan terus Bapak Ibu. Untuk apa? Memudahkan kita menghafal. Tetapi untuk mauzunnya tidak melulu dia ini. Makanya ketika menghafalkan fi'il, yang fi'il itu polanya adalah fi'il sulasi mujarrad, maka dihafalkan fi'il madi, mudhari, langsung masdarnya dihafalkan 3. Kenapa? Karena masdarnya bertukar-tukar. Fi'il madinya, kenapa mudhari'nya juga harus dihafal? Karena mudhari'nya bertukar-tukar juga nanti. Ain fi'ilnya itu berubah. Kadang yaf'alu, kadang yaf'ilu, kadang yaf'ulu. Sedangkan masdarnya kenapa harus dihafalkan juga? Karena dia tidak ada rumus. Tidak selalu dia seperti ini. Tapi yang untuk tambahan, yang mazid fih, contoh seperti akhroja tadi, masdarnya sama. Makanya yang penting dihafalkan kalau yang untuk tambahan hanya madi dan mudhari'nya saja. Yang lainnya sama persis semuanya. Tapi kalau untuk yang 6 ini, yang fi'lul sulasi mujarrad ini dihafalkan 3. Madinya, mudhari'nya dan masdarnya dihafalkan. Karena masdar tidak ada rumus. Contohnya kataba tadi. Kataba yaktubu kitaban. Ini dari kata kataba itu kitab. Memang betul Pak Kusadi, dari kata kataba itu kitab. Makanya Bapak tadi kan menjawab kataba itu kitab ya, atau buku. Memang dari kata itu, tetapi berbeda. Kalau kataba berarti telah menulis. Jadi yang telah ditulis itu masdarnya apa? Berarti kitaban itu apa? Asalnya adalah tulisan-tulisan. Kan memang tulisan. Kenapa tulisan menjadi buku? Kan di kitab ini kan isinya seperti ini. Ini kan kitab. Kan tulisan-tulisan isinya. Tulisan-tulisan. Makanya diartikan lagi menjadi buku. Buku cetak. Itulah kalau buku catatan itu tidak dikatakan kitab. Karena di situ kan belum ada tulisannya. Kita yang mencatatnya nanti. Sedangkan di buku cetak langsung ada. Makanya buku cetak itu dikatakan kitab. Jadi dari asal kata itu. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis, kitaban tulisan atau kitab sudah diartikan ke kitab, artinya tulisan sebetulnya. Fa'ilun yang menulis. Katibun, fa'ilun berarti katibun yang menulis. Maktubun yang ditulis. Uktub tulislah, la taktub jangan kamu tulis. Maktabun itu waktu menulis, maktabun juga tempat menulis. Makanya maktab itu apa? Meja itu kan tempat menulis, Bapak Ibu. Meja, tempat menulis. Dan juga maktab, arti lain maktab adalah kantor. Di kantor orang ngapain? Kantor itu orang menulis. Sekarang kan zaman canggih, mengetik ya. Mengetik itu asal katanya kan memang menulis ya, Bapak Ibu. Kan tidak pernah kita dengarkan ada orang yang sedang menyusun skripsi misalnya pengetik, tidak pernah tulisannya dikatakan pengetik, atau di buku-buku pengetik menjelaskan tidak ada, yang ada penulis menjelaskan gitu. Jadi maktab itu, kantor itu adalah tempat orang-orang menulis. Jadi makanya maktab. Dan meja juga maktab, tempat menulis gitu. Asalnya tempat menulis, tapi sudah terjadi peralihan bahasanya. Mif'alun, miktabun berarti miktabun, alat menulis, miktab. Fu'ila, kutiba.
Kutiba telah ditulis. Yuktabu sedang ditulis atau akan ditulis. Nah, ditulis. Kutiba alaikumus siyam. Telah ditulis bagimu puasa. Tapi di situ bukan ditulis lagi Bapak Ibu, ditetapkan. Oh, jadi kataba atau itu tuh bisa juga penetapan artinya. Bisa, tergantung konteks nanti. Itulah dari awal dulu kami katakan Bapak Ibu, akhir waktu bahasa Arab itu satu bisa banyak artinya. Bisa artinya bermacam-macam. Jadi itu yang dulu, tapi asal katanya kataba ini satu itu saja dulu menulis. Jadi itu contohnya. Contoh kita pakai mauzunnya. Wazan asalnya itu. Jadi Bapak Ibu akhir waktu kalau tidak ada pertanyaan, tugas dari kami adalah hafalkan ini dulu. Satu ini saja dulu Bapak Ibu. Dengan memahami artinya. Memahami artinya masing-masing. Atau sigotnya masing-masing. Bentuknya masing-masing. Dan dihafalkan. Ada 12. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun 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 fu'ila yaf'alu. Insyaallah mudah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Hafalkan 3 itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sudah hafal baru ditambah fa'ilun maf'ulun. Mirip. Fa'ilun maf'ulun. Subjek, objek. Uf'ul la taf'ul. Itu pasangannya. Uf'ul la taf'ul. Lakukan, jangan lakukan. Maf'alun maf'alun maf'alun. Maf'alun 2 kali, itu kan 2 kali dulu mengulang aja. Mif'alun, satunya mif'alun. Dikasrohkan 1. Fu'ila yuf'alu. Dengan memasang-masangkan seperti ini, mudah kita menghafal. Tapi kalau dihafal semua, fa'ala yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Tidak dipola-polakan seperti itu, susah kita. Jadi dipasang-pasangkan dulu. Pertama, fa'ala yaf'alu fa'lan. Udah hafal rasanya, baru tambah fa'ilun maf'ulun, fa'ilun maf'ulun. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Sudah itu uf'ul la taf'ul, uf'ul la taf'ul. Sudah hafal juga baru ditambah fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun mif'alun mif'alun. Kalau sudah juga ulang dari awal lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Tambah lagi sudah hafal itu baru ditambah 2 lagi. Fu'ila yuf'alu, fu'ila yuf'alu. Sudah baru diulang dari awal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Atau mau diiramakan bisa juga Bapak Ibu akhir waktu. Iramakanlah sesuai dengan yang kita suka. Atau dengan irama misalnya yang sekarang viral misalnya seperti Maulana ya Maulana. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Kalau mau diiramakan atau yang lainnya. Diserahkan kepada Bapak Ibu akhwati, cuman polanya susunannya dibagi-bagi seperti tadi. Insya Allah tidak susah untuk menghafalkannya. Itu saja dulu Bapak Ibu akhwati. Afwan, memang kami ingin pelajaran shorof ini kita agak lama waktunya biar banyak pembahasannya. Kenapa? Kalau nahwu kita pembelajaran 2 kali sepekan. Sedangkan shorof hanya 1 kali sepekan. Jadi tidak masalah kita agak berlama di shorof biar juga cepat tuntasnya dan kita juga mudah memahaminya. Nahwu dan shorof itu sejalan Bapak Ibu. Akhir waktu fillah. Sebelum kita tutup ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau saran mungkin? Atau ada yang dirasakan yang ingin disampaikan silahkan. Tidak ada Bapak Ibu akhir waktu. Baik. Berarti hari Jumat besok kami harapkan sudah hafal tasriful usul ini. 1 ini saja dulu. Sudah hafal. Ada waktu seminggu. Insya Allah seminggu ini cukup untuk menghafal ini Bapak Ibu. Seminggu. Luangkan aja waktunya 5 menit sehari untuk menghafal ini. Ulang-ulang. Nah, insya Allah nanti hafal. Langsung pahami dengan sigotnya. Tapi Bapak Ibu akhir waktu fillah. Karena hari sudah larut. Mungkin ada di antara kita yang mau istirahat. Terima kasih dan mohon maaf. Kalau ada kekurangan dan kesalahan. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan di shorof dengan kita sudah menghafal tasriful usul 1 ini saja dulu. Insya Allah. Hafal 1 mudah menghafal yang 5 lagi Bapak Ibu karena dia mirip. Tinggal memahami polanya saja. Dan tasrif ini perlu kita hafalkan karena kunci di shorof ini adalah tasrif. Hafalkan dan paham. Hafal, paham, insya Allah bisa memudahkan kita untuk membaca kitab.
طيب بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر بقراءة دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.